94 FM Terasania Radio. Ngobrol asik-asik, asikin aja deh bos. Teman cerita yang bikin asik. Sonia. 94 FM Sonia Radio. Ngobrol asik-asik, asikin aja deh bos. Teman cerita yang bikin asik. Sonia. Halo Sobat Sonia, gimana nih kabarnya yang lagi di rumah, di kantor, atau yang udah mudik lebaran, pulang kampung ke kampung halamannya. Bentar lagi udah mau lebaran ya, gak kerasa Ramadan ini. Dimanapun Sobat Sonia berada, harus tetap jaga kesehatan. Apalagi nih lebaran nih, pasti ketemu kangen sama teman, keluarga, sahabat, sobat juga pastinya. Jadi jaga stamina, kesehatan, dan nanti dapat THR. Siapa yang udah nungguin THR nih? Atau hati-hati nih ditanyain kapan nikah. Aduh, besti. Ya, balik lagi sama Sonia di edisi 16 Maret 2026 yang bakal nemenin Sobat Sonia beberapa menit ke depan. Nah, Sobat Sonia, pada kesempatan kali ini nih kita tuh akan bahas sesuatu yang mungkin dekat dengan kehidupan kita. Balik lagi ya, tapi kita tuh gak terlalu memikirkannya gitu. Nah, tentang apa nih? Tentang radio lagi. Radio sebagai media komunikasi massa. Mungkin sebagian dari kalian udah sering ya dengerin radio, baik melalui perangkat radio di rumah, di mobil, ataupun di internet dan ponsel. Tapi sebenarnya apa sih radio? Seperti pembahasan kemarin ya. Nah, radio itu merupakan salah satu media massa elektronik yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat luas melalui gelombang suara. Berbeda ya dengan televisi yang menampilkan gambar dan suara. Radio hanya mengandalkan unsur audio seperti suara penyiar, musik, serta efek suara. Nah, dari keterbatasan itulah radio itu memiliki keunikan tersendiri. Seperti pembahasan minggu keberapa tuh kemarin. Nah, radio itu disebut sebagai theater of mind atau teater imajinasi. Jadi radio itu mampu membuat pendengar ini membayangkan sesuatu peristiwa itu atau suasana hanya melalui suara yang mereka dengarkan. Misalnya ketika penyiar menceritakan suasana pasar yang ramai, nah itu ada efek suara yang berbicara dan aktivitas suara jual beli. Terus ada juga kalau kita gak lihat gambar, kita tuh tetap bisa gitu membayangkan suasana tersebut di dalam pikiran kita. Nah, selain itu juga radio itu memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya itu beda ya dengan media lainnya. Radio itu bersifat auditif, artinya hanya menggunakan suara sebagai sarana penyampaian pesan. Radio juga bersifat cepat dalam menyampaikan informasi, karena sebuah peristiwa dapat langsung disiarkan secara langsung atau live kepada pendengar. Nah, Sobat Sonia, tidak hanya itu saja, radio juga terasa lebih personal dan akrab ketika penyiar berbicara. Seringkali kita merasa seolah penyiar itu sedang berbicara langsung kepada kita sebagai pendengar. Sobat Sonia, jika kita ini melihat dari sejarahnya, radio itu memiliki perjalanan yang cukup panjang. Nah, seperti pembahasan kemarin, ini dikulik lagi ya, perkembangan radio itu bermula dari penelitian para ilmuwan mengenai gelombang elektromagnetik. Salah satu tokoh yang sangat berperan dalam perkembangan teknologi radio adalah Guglielmo Marconi yang berhasil mengembangkan sistem komunikasi tanpa kabel menggunakan gelombang radio. Kemudian pada tahun 1906 untuk pertama kalinya siaran radio berhasil menyiarkan suara manusia dan musik yang didengar oleh kapal-kapal di laut. Sejak saat itu radio mulai berkembang pesat dan digunakan sebagai media komunikasi serta hiburan bagi masyarakat. Terus gimana nih perkembangan radio di Indonesia? Sejarah radio di Indonesia sendiri itu dimulai pada masa kolonial Belanda pastinya. Stasiun radio pertama didirikan pada tahun 1925 di Batavia atau yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Namun ada masa itu radio masih terbatas dan hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu. Nah, para radio sendiri menjadi sangat penting itu ketika Indonesia memasuki masa perjuangan kemerdekaan. Radio ini memiliki
memiliki peran besar dalam menyebarkan informasi tentang kemerdekaan Indonesia kepada masyarakat di berbagai daerah pastinya. Nah, seiring berjalannya waktu, radio di Indonesia terus berkembang, mulai dari radio milik pemerintah, radio swasta, hingga radio komunitas yang dikelola oleh masyarakat atau kampus. Program siaran radio juga semakin beragam. Ada program berita musik, talk show, diskusi, hingga program edukasi dan keagamaan. Nah, Sobat Sonia, selain sebagai media hiburan, radio juga memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan masyarakat. Pertama, radio berfungsi sebagai media informasi. Melalui radio, masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi mengenai peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar, di tingkat nasional maupun internasional. Kedua, radio juga berfungsi sebagai media pendidikan. Banyak program yang memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat seperti program kesehatan, pendidikan, dan penyuluhan sosial. Ketiga, radio berfungsi sebagai media hiburan. Musik, cerita, dan berbagai program kreatif yang lainnya itu membuat radio menjadi teman yang menyenangkan bagi para pendengar. Selain itu juga, radio dapat dimanfaatkan sebagai media dakwah, yaitu menyampaikan pesan-pesan moral dan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat. Tapi ini di sisi lain ya, radio juga pernah digunakan sebagai alat propaganda. Dalam sejarah komunikasi massa, radio sering dimanfaatkan oleh pemerintah atau kelompok tertentu untuk mempengaruhi opini masyarakat. Waduh, contohnya pada masa Perang Dunia, radio digunakan untuk menyebarkan informasi sekaligus membangun semangat masyarakat. Di Indonesia sendiri, pada masa pendudukan Jepang, radio juga digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang dikontrol oleh pemerintah saat itu. Jadi hal tersebut ya menunjukkan bahwa media ini seperti radio itu memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Sobat Sonia, meskipun kita ini hidup di era digital dengan berbagai media baru seperti podcast, media sosial, dan platform streaming, radio ternyata masih tetap bertahan. Banyak studio radio yang sekarang juga beradaptasi ya dengan perkembangan teknologi. Misalnya dengan menghadirkan siaran radio secara online atau streaming yang bisa didengerin dari mana aja ya. Dan hal ini juga membuktikan bahwa radio masih memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Karena pada akhirnya radio bukan hanya sekedar media informasi, tetapi juga menjadi teman yang menemani aktivitas kita sehari-hari. Nah, Sobat Sonia, itulah pembahasan kita hari ini. Tidak terasa ya, sudah di ujung acara. Sobat Sonia, pokoknya tetap selalu dengerin dan setia TW Sonia Radio, karena dari sini kita dapat ilmu-ilmunya dan pembahasan yang menarik mengenai radio. Aku Sonia pamit undur diri and see you. Mwah. Sonia 94 FM TW Sonia Radio. Ngobrol asik-asik